Selamat datang atau selamat datang kembali di Turi Kata Oge. Dalam video kali ini gue mau bikin semacam reading vlog, though I'm not so sure apakah gue bisa bikin, maksudnya ya gitulah. Buku apa yang akan gue baca dan akan gue bahas dalam video ini dia bukunya, Kastel Terpencil di Dalam Cermin, karyanya Mizuki Tsujimura. Ada sedikit cerita tentang buku ini, jadi cukup lama, I think. Gue tahu bahwa buku ini udah diterjemahin ke dalam bahasa Inggris sebelum ke bahasa Indonesia tentunya. Gue pertama denger dari YouTuber luar, Christy Ann Jones kalau nggak salah, dan gue udah tertarik gitu. Terus ternyata buku ini udah diterbitin dalam terjemahan bahasa Indonesia dari April lalu, dan gue baru tahu sekarang gitu. Karena kemarin gue baru nemu pas lagi scrolling di aplikasinya Gramedia. Terus ya gue belilah. Gue belinya tapi di e-commerce gitu, aplikasi e-commerce, dan estimasi datangnya kan 3-5 hari gitu ya. Terus setelah gue menunggu dengan anxious, kagak datang, terus akhirnya 2 hari atau 1 hari setelah estimasi datangnya paket tersebut, tibalah buku ini ke tangan gue. So ya, I'm happy that it's with me now. Bener-bener gue nantikan. Jadi buku ini sebenarnya tentang apa sih? Ini adalah buku tentang Kokoro, seorang anak perempuan yang merasa dikucilkan di sekolahnya. Terus karena itu dia jadi nggak mau masuk ke sekolah. Suatu hari dia suatu hari dia melihat di cermin kamarnya bahwa di dalam cermin tersebut ada sebuah kastel, yang kayak kastel di negeri dongeng gitu. Dan di sana dia bertemu dengan seorang gadis bertopeng serigala, dan juga 6 anak lainnya gitu yang sama-sama juga nggak ke sekolah. Sejauh ini gue udah baca 40 halaman, dan di halaman awalnya banget itu dijelaskan tentang makna dari judul bahasa Jepangnya. Kan bahasa Jepangnya Kagami no Kojo ya. Terus di sini tuh ada kutipan dari kamus tentang apa artinya kojo. Pengertian pertama kan kastel terpencil. Satunya lagi adalah kastel yang udah terkepung musuh dan gak bisa dapat bala bantuan gitu. Setelah membaca sekitar 40 halaman, apakah yang gue temukan? Buku ini kan terbagi menjadi beberapa bagian gitu. Dan bagian pertama tuh, ya setiap bagian sih, bagian 1, bagian 2, bagian 3 dikasih judul juga cawu pertama gitu. Dan cawu pertama ini judulnya adalah Waktunya Memperhatikan. Nah, bagian awalnya, beberapa halaman awal tuh terasa agak lambat, tapi di situ kita belajar untuk mengenal Kokoro. Gimana kesehariannya dia selama dia tidak ke sekolah, dan bagaimana orang tuanya memperlakukan dia. Kita juga tahu nih bahwa dia udah dimasukin ke sekolah baru. Nah, tadi kan dia tuh sekolah di SMP umum gitu, SMP 5 apa gitu namanya, gue lupa. Nanti akan gue coba cantumin. Kemudian dia didaftarkan ke sekolah kayak institusi belajar yang nggak konvensional, namanya itu adalah kelas kalbu. Ada flashback juga sedikit tentang bagaimana Kokoro diperlakukan di sekolahnya yang lama. Terus apa yang menyebabkan dia merasa tidak senang gitu ya, merasakan emosi-emosi negatif. Dan baru deh kita ngelihat bagaimana Kokoro bisa masuk ke dunia dalam cermin itu dan ketemu sama si gadis bertopeng serigala. Salah satu goal yang akan kita dapat dari buku ini adalah mengetahui kenapa sih Kokoro dan 6 anak lain yang juga nggak bersekolah itu dipanggil untuk datang ke negeri itu gitu. Yang mana gue cukup excited untuk mengetahuinya. So yeah, this is my first check-in. Semoga gue bisa melakukan check-in lainnya. Dan gue juga lagi di tengah-tengah membaca buku ini, To You Who Is Far From Anywhere, yang gue beli tahun lalu. Dan belum gue baca-baca, akhirnya gue baca juga. Ini gue udah di halaman 60. Bahasa Jepang itu Doko Yorimoto Ibasho ni Iru Kimie, karyanya Akiko Abe. Yang mana penulis juga adalah pengarang dari All Haru Ride atau Blue Spring Ride.
yang udah ada animenya. Sejauh ini, setelah baca 60 halaman, gue suka banget. So far, gue masih lebih menikmati ini. Untuk saat ini ya, lebih menikmati ini daripada ini. Dan gue berencana untuk bikin video terpisah tentang buku ini. Bahas buku ini, reviewnya nanti. Ditunggu aja. Gue sejauh ini suka banget. Wholesome banget. Dan ada misterinya juga. Jadi cukup excited untuk terus baca. Kudos to Akiko Abe. Itu dulu untuk check-in pertama. Dah. Hai, ini adalah check-in kedua dari membaca Kastel Terpencil di Dalam Cermin. Terakhir kali gue check-in, gue di halaman 40, sekarang udah di halaman 120 dan ini udah beberapa hari semenjak hari tersebut ya. Jadi ya, gue pembaca yang tidak terlalu cepat, jadi butuh waktu untuk sampai halaman segini. Setelah halaman 40, kita melihat Kokoro udah berkumpul nih sama anak-anak lain yang juga diapain ya namanya, dikumpulkan di kastel ini. Dan kemudian kita belajar sedikit apa sih yang harus mereka lakukan di kastel tersebut dan apa aja peraturan yang ada di situ. Nah, jadi ada batas waktunya juga kapan mereka bisa ke kastel. Kalau mereka lewat dari batas waktu tersebut, nanti mereka mendapat konsekuensi yang gak main-main gitu. Terus dan juga ada periode waktunya, jadi nggak bisa selama-lamanya ke kastel ini, cuma bisa sampai tanggal 30 Maret tahun depan gitu. Nah, itu kan terjadi pertama kali mereka kumpul dan kenalan si anak-anak ini itu bulan Mei. Kemudian nanti kita sedikit fast forward ke bulan Juni, di mana akhirnya Kokoro mau ke kastel tersebut lagi, dan kita melihat bagaimana Kokoro mulai berinteraksi dengan anak-anak lain. Terlepas dari struggle-struggle-nya dia untuk berkomunikasi dan berinteraksi sama orang. Terus apa ya, kadang tuh ngelihat struggle-nya Kokoro tuh bikin gemes juga, kayak ayo gitu. Tapi setelah melihat alasannya dia, setelah melihat masa lalunya dia sedikit, ada beberapa flashback tentang apa yang terjadi selama di sekolah gitu ya. Terus gue mengerti dan gue marah gitu kan, marah sama orang yang melakukan hal tersebut terhadap Kokoro, like why gitu kan. So that's that. Dan apa ya, itu sih yang menjadi highlight dari apa yang udah gue baca semenjak check-in pertama sampai check-in kedua. Masih ada 326 halaman lagi, jadi gue gak tahu ini video bakal keluar kapan ya. Cuma masih excited sih, masih merasa ini buku yang menarik dan seru, dan gue rasa topik yang dibawa juga relevan. So that's that untuk sekarang. Yo, hai, ini check-in ketiga dari baca Kastel Terpencil di Dalam Cermin, karyanya Mizuki Tsujimura. Ya, terakhir kali gue check-in, yang mana mungkin bagi kamu itu beberapa detik yang lalu, itu gue di halaman 120. Sekarang gue udah sampai halaman 336 dan ini udah berhari-hari semenjak hari tersebut. Ada beberapa hal yang belum gue kasih tahu di check-in kedua itu. Jadi 7 anak ini kan dikumpulkan nih di kastel. Nah, di situ mereka itu bertemu dengan seorang anak perempuan yang memakai topeng serigala dan dipanggil Dewi Serigala. Dewi Serigala ini menjelaskan bahwa mereka tengah berada di kastel di dalam cermin, di mana mereka bisa mencari sebuah kunci untuk membuka kamar permohonan. Nah, kalau mereka ada ketemu kuncinya dan ketemu kamarnya, salah satu anak itu yang menemukan kunci ini bisa meminta suatu permohonan dan permohonan tersebut akan dikabulkan. Lalu, jadi di halaman 120 itu kan yang ada di situ adalah cerita bagaimana Kokoro berinteraksi sama anak-anak lain gitu. Setelah dari situ, yang terjadi adalah
ya melihat Kokoro bonding sama anak-anak lain. Terus juga di akhir Chow 1 ada sebuah hal yang terungkap gitu. Ada sedikit konflik, lalu ada sebuah hal yang terungkap, dan kemudian itu sih yang gue rasakan. Ya, hal yang terungkap itu cukup menarik, dan tentunya itu ada hubungannya sama salah satu anak di dalam kastel. Terus masuk ke Chow 2 yang judulnya adalah Waktunya Untuk Menyadari. Nah, di Waktunya Untuk Menyadari itu, konflik yang ada di akhir Chow 1 itu ya terselesaikan bisa dibilang. Terus ada lagi sesuatu yang menggegerkan gitu ya. Ada lagi hal yang terungkap, dan terungkapnya pun karena salah satu anak gitu. Dan jadi menarik sih. Kenapa? Makin timbul nih pertanyaan kenapa mereka ada di sini gitu. Terus ya, hal yang menarik juga di Chow kedua itu adalah bahwa semakin terlihat makna dari judul Kastel Terpencil di dalam cermin ini gitu. Gue sangat mengapresiasi itu. Can't wait to look for more. Ya, masih excited juga untuk menemukan dan memahami secara utuh makna dari judul buku ini, dari Kagami no Kojo ini sendiri. Lalu hal lainnya juga, setelah terjadinya hal tersebut di akhir Chow kedua kan sama dengan akhir tahun gitu ya. Nah, di akhir tahun itu juga ada hal yang bikin terharu, menurut gue cukup terharu juga. Namun kemudian ketika masuk ke Chow 3 ada nih sesuatu yang mungkin wah, apa ini maksudnya gitu. Nah, sekarang kan gue lagi baca di Chow 3 ini yang judulnya adalah Waktunya Untuk Berpisah, guys. Gue nggak tahu sih apakah bisa beneran mengaduk-ngaduk perasaan gue atau gimana nanti. Cuma sampai ke halaman 330 ini ada lagi hal yang kayak oh gitu, gue kira gitu kan. Jadi buku ini masih sukses untuk membuat gue penasaran dan bikin pengen terus baca gitu. Mari kita lihat nanti setelah gue selesai membaca 494 halaman ini apa pendapat gue, karena gue rasa memang tema yang ada di dalam buku ini juga, dan juga apa yang direpresentasikan oleh tokoh-tokoh di buku ini tuh sangat menarik. Jadi dan cukup penting juga untuk didiskusikan gitu. So let's see about that. Sampai ketemu di, gak tau sih apakah gue akan cekin lagi atau langsung kasih pendapat gue tentang buku ini secara lebih menyeluruh. You know what I mean. So Hai. Akhirnya gue selesai membaca Kagami no Kojo alias Kastel Terpencil di Dalam Cermin karya Mizuki Tsujimura. Sebenarnya udah 3 hari yang lalu gue selesai baca buku ini, tapi baru sempat sekarang untuk rekaman. Dan di luar sedang hujan, semoga tidak terganggu ya videonya. Dalam kesempatan kali ini, gue akan membagikan hal-hal apa saja yang gue senangi, gue apresiasi, gue suka dari buku ini, dan juga beberapa notes yang menurut gue perlu disampaikan tentang buku ini. Spoiler alert, I love this book so very much. Pertama-tama gue akan menyampaikan sedikit apa saja catatan yang gue rasa perlu untuk kamu ketahui tentang buku ini. Pertama, kalau misalnya kamu lihat deskripsi buku ini di situs-situs pembelian buku, jumlah halamannya itu 496, tapi tentu saja tidak semua halaman itu berisi ceritanya. Jadi kemungkinan yang benar-benar memuat isi cerita dari buku ini tuh ada sekitar 490 atau 480-an halaman dengan dimensi buku yang lebarnya 13 cm, tingginya 19 cm. Hal kedua yang perlu kamu ketahui tentang buku ini adalah bahwa
Ceritanya itu ditulis dengan sudut pandang orang ketiga dan kita mengikuti sudut pandangnya Kokoro. Jadi kita melihat apa saja yang dialami Kokoro, apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan atau apa yang sedang dia ingat. Kemudian hal ketiga adalah terdapat beberapa pengulangan dalam buku ini yang mungkin bisa bikin kamu berpikir bahwa harusnya bukunya bisa lebih tipis ya, lebih padat gitu isinya misalnya. Tapi gue rasa setelah kamu bisa merangkum hal tersebut, kamu akan jauh lebih bisa menikmati buku ini. Kemudian lanjut ke hal-hal yang gue suka dari buku ini. Pertama, unsur eksternalnya dulu. Gue suka dengan covernya. Biasanya gue tuh gak suka buku yang di covernya ada gambar tokoh utamanya, atau lebih spesifiknya kalau ada muka yang beneran terpampang gitu di cover buku. Tapi meskipun di sini ada mukanya Kokoro terlihat dari samping, gue tetap tidak merasa ada masalah dengan itu. Gue tetap senang aja sama covernya, terus gue juga nggak ada masalah dengan fontnya, dan gue suka sih sama color palette dari cover buku ini. Terus langsung masuk ke isi bukunya. Hal yang utama dan terutama gue suka dari buku ini adalah temanya. Dan tentunya tema tersebut bisa tersampaikan dengan baik dengan adanya unsur-unsur lain yang nantinya juga akan gue sampaikan. Nah, apa aja sih tema dalam buku ini? Pertama, tentunya kita di sini melihat masalah-masalah yang sangat-sangat bisa dialami oleh siswa-siswi SMP. Selain masalah-masalah yang bisa dialami oleh anak SMP, kita juga bisa melihat persahabatan antara ketujuh anak yang ada di dalam kastel ini. Kita melihat bagaimana persahabatan mereka itu terbentuk dan kemudian apa yang mereka lakukan bersama satu sama lain dan juga untuk satu sama lain. Hal ketiga yang menurut gue juga adalah tema dari buku ini adalah mental health. Kalau kamu udah coba cari-cari tahu tentang buku ini gitu ya, terutama di Goodreads, itu adalah hal yang akan kamu temukan. Yang mana gue juga tidak menyangkal hal tersebut. Cuma perlu di-note bahwa dalam buku ini tidak ada sedikit pun, seingat gue, di-mention bahwa anak-anak ini secara klinis didiagnosa memiliki masalah dalam kesehatan mental. Jadi, ya gue sebenarnya sangat mengapresiasi itu sih. Kita bisa melihat bahwa mereka punya masalah dengan hal-hal eksternal, hal-hal di luar diri mereka, kayak lingkungan sekitar mereka, orang-orang di sekitar mereka, tapi juga ada hal yang berkecamuk dalam diri mereka gitu. Itu untuk tema, dan tentunya ada hal lain, tema lain yang menurut gue adalah tema yang disampaikan, coba dikomunikasikan oleh penulis dalam buku ini, tapi gue nggak mau kasih tahu karena mungkin itu akan merusak pengalaman kamu ketika baca buku ini. Hal yang tentunya menunjang tersampaikannya tema tersebut dengan baik adalah tokoh-tokoh dalam buku ini. Tentu kita nggak cuma bertemu dengan Kokoro dan juga 6 anak lain yang ada di dalam kastel, begitu juga dengan Dewi Serigala. Kita juga tentunya akan berkenalan sedikit dengan tokoh-tokoh di dunia luar kastel. Nah, gue sangat mengapresiasi bahwa ketujuh anak yang ada di dalam kastel ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda, traits yang sangat berbeda, dan juga tentunya masalah yang berbeda. Memang karena kita mengikuti apa yang sedang dialami Kokoro, apa yang dia rasakan, dia pikirkan, kita jadi agak kesulitan nih di bagian awal untuk benar-benar mengenal anak-anak lain di dalam kastel secara mendalam. Kita cuma bisa melihat apa yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang saat itu Kokoro lihat dan Kokoro rasakan, Kokoro pikirkan gitu. Tapi kemudian ketika kita sudah akhirnya tahu, ketika pembaca akhirnya diperhadapkan dengan apa sih yang sebenarnya dialami oleh anak-anak ini, apa masalah mereka, apa yang menyebabkan mereka ada di kastel itu, wah banget sih. Dan sejujurnya kan ada cerita-cerita yang memang gimana ya, tokohnya tuh sangat mudah untuk disukai gitu. Mungkin anak-anak ini bukan secara mudah kita jadi kayak gitu suka yang kayak gitu, tapi gue pribadi gitu ya, belajar untuk care sama mereka dengan perlahan-lahan mengenal mereka, dan kemudian nantinya melihat apa yang terjadi sama mereka tuh kita yang kayak wow. Dan ada 2
tokoh secara spesifik yang berkesan buat gue gitu. Satu itu ada seseorang yang backstory-nya bikin gue kayak wow gila gitu, kayak apa yang dia pikirkan dan dirasakan itu benar-benar yang kayak I understand that character. Nggak relate banget sih, tapi gue ngerti ya, agak relate agak relate tapi nggak relate banget, dan gue oh yes, that's hard man. Terus yang kedua adalah seorang tokoh. Ketika baca buku ini tuh gue beberapa kali meneteskan air mata tapi nggak yang nangis terseduh-seduh kok, cuma ya setiap kali gue nangis tuh biasanya ya berkaitan sama tokoh tersebut gitu. But nonetheless I still love every single kid in the castle. Gue suka banget sama mereka semua, gue senang dengan keberadaan mereka bersama-sama gitu. So that's about the characters. Hal ketiga adalah realistisnya buku ini. Yang gue maksud realistis di sini adalah kita sebagai pembaca itu disuguhkan dengan suatu kenyataan di mana di sini kita melihat tokoh dengan kepribadian, dengan traits-traitsnya dia, dengan pengalamannya dia, kemudian menanggapi, merespon suatu peristiwa, dan kemudian muncullah suatu perasaan atau pikiran tertentu yang mungkin kadang ada saat dimana kita mikir, ayolah gitu, tapi wajar ketika orang tersebut dengan kepribadiannya dia memikirkan hal yang kayak gitu. Menurut gue itu tuh sangat wajar. I can totally picture someone like that character thinks that way and respond things in that manner gitu. Jadi gue sangat mengapresiasi itu, dan sebenarnya menurut gue pengulangan yang ada di buku ini justru menunjang realistisnya cerita ini gitu. Ada petir besar kedengarannya. Gede banget ya guys. Terus apa lagi? Sambil menunggu petir gue mikir dulu. Hal berikutnya yang gue suka, yang sangat gue apresiasi adalah kreativitas dari sang penulis. Di buku ini ada sesuatu yang bisa dikatakan merupakan basis kayak cetakan yang bisa diikutin oleh sang penulis gitu. Tapi dia terlepas dari adanya cetakan tersebut, dia tetap ngikutin nih. Cuma ada hal-hal tertentu yang dia tweak gitu. Dia utak-atik dikit jadi lebih nggak tertebak gitu. Yang mana gue sangat apresiasi itu. Gue nggak mau kasih tahu apa cetakan tersebut, nanti kamu bisa tahu ketika kamu baca buku ini. Dan tentunya hal lainnya yang gue suka juga adalah misteri yang ada dalam buku ini. Banyak hal yang pengen kita ketahui kan. Tentu pertama yang ingin kita ketahui adalah apa sih yang terjadi kepada anak-anak ini. Kenapa mereka nggak ke sekolah gitu. Yang kedua adalah tentang kunci permohonan dan lokasi kamar permohonan. Dan hal lainnya yang juga adalah misteri dalam buku ini adalah Dewi Serigala gitu. Sebenarnya menurut gue buku ini nggak berisi banyak plot twist, tapi lebih banyak penyingkapan menurut gue. Jadi we uncover things yang kayak selama ini ditutup-tutupi, dan ketika hal tersebut terungkap cukup satisfying sih. Meskipun di 100 halaman terakhir, sekitar 100-an halaman terakhir itu gue udah bisa nebak sebenarnya apa sih yang terjadi. Ya nggak secara mendetail sih gue bisa nebaknya, cuma masih bisa tertebak. Dan memang ada petunjuk di sana-sini gitu. Tapi menurut gue hal yang paling memuaskan ketika gue tahu nih, yang ketika gue baru nyadar, gitu, adalah ketika memahami maksud dari judulnya, Kagami no Kojo. Tuh. Sangat-sangat mengapresiasi sih. Ngomong-ngomong sebelum lanjut, kalau misalnya kamu udah baca Kagami no Kojo atau karya lain dari Mizuki Tsujimura, mari berbagi di kolom komentar. Kita bisa cerita-cerita di situ, dan nantinya kalau kamu mau diskusi tentang hal yang berkaitan sama jalan ceritanya dan ada spoilernya, tolong banget kasih tanda bahaya, spoiler, lalu titik,
supaya nggak ada orang yang belum baca buku dapat spoilernya, dan jangan sampai pengalaman membaca mereka jadi rusak gitu. Hal lain yang mau gue omongin tentang Kagami no Kojo adalah bahwa buku ini sudah diadaptasi ke dalam bentuk anime tapi belum dirilis. Nanti rilisnya itu sekitar Desember 2022 ini. Tapi tentu saja udah ada trailernya dan gue udah nonton. Terus jadi pingin banget nonton gitu. Gue punya high hopes terhadap animenya. Can't wait to finally watch it. Dan I love this book so very much. Highly recommend Kastil Terpencil di Dalam Cermin. Ayo, let's talk about this book. I really love it. Dan gue rasa banyak orang juga bakal suka dengan buku ini. Sekian video kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai bagian ini. Terima kasih banget juga buat dukungan kamu dalam bentuk apapun terhadap channel ini. Dan kalau misalnya kamu mau lebih banyak orang untuk baca buku ini, jangan lupa bagikan video ini dan juga kamu bisa tekan tombol like kalau kamu suka video ini. Sekian dari gue, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menjalani hidupmu di dalam cerita yang jauh lebih besar dari yang kamu bisa bayangkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dah!